Desa Joyo Makmur, dulunya tempat yang damai. Pagi-pagi, ayam berkokok bersahutan. Embun masih setia nempel di daun singkong, dan bau kopi dari dapur rumah warga selalu jadi pertanda hari yang baru. Malamnya tenang, jangkrik dan kodok bersuara, jadi irama alami penutup hari. Tapi semua itu berubah. Awalnya orang pikir cuman kebetulan. Tapi makin lama, kejadian-kejadian aneh itu terlalu sering buat dibilang wajar. Semua bermula dari rumah Pak Ranu, kepala desa yang udah puluhan tahun dihormati warga. Orangnya jujur, tegas, tapi juga ringan tangan bantu tetangga. Nggak pernah neko-neko. Tapi justru itu yang bikin orang makin heran waktu satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit. Anaknya, Wulan, yang biasanya cerewet dan rajin ke posyandu, tiba-tiba demam tinggi. Badannya panas, tapi dokter bilang nggak ada infeksi. 2 hari. Kemudian istrinya Pak Ranu, Bulastri, pingsan mendadak waktu lagi nyapu halaman. Disusul cucunya Vira, yang usianya baru 6 tahun, ngomong ngawur tiap tengah malam. Matanya kosong, kadang ketawa sendiri, kadang teriak-teriak minta tolong. Malam itu, Pak Ranu dan istrinya duduk di ruang tengah. Lampu remang-remang, radio, kecil muter lagu, keroncong pelan. "Mas, ini aneh," suara Bulastri gemetar. Dokter bilang sehat, tapi si Vira teriak-teriak terus tengah malam. Tadi malam dia bilang, "Jangan biarin dia masuk, Mbah Suko marah." "Siapa Mbah Suko, Mas?" Pak Ranu mengelus keningnya, matanya sembab, dia kurang tidur sejak kejadian itu. "Aku juga nggak ngerti, Bu. Kayak ada yang nggak beres." Di luar rumah, beberapa tetangga mulai bisik-bisik. Warung Bu Tarmi, yang biasanya jadi tempat kumpul ibu-ibu habis subuh, mulai dipenuhi cerita. "Loh, si Vira katanya kerasukan ya?" "Iya, katanya ngomong bahasa Jawa kuno, kayak dari zaman dulu." "Jangan-jangan disantet?" "Hus! Ojo ngomong kenceng-kenceng, nanti kalau didengar orang bisa bahaya." Suasana desa mulai berubah. Dulu, suara anak kecil ramai tiap sore, main kelereng atau petak umpet. Sekarang sepi. Jalanan yang biasanya terang benderang mulai gelap. Lampu-lampu, rumah warga sering berkedip sendiri. Termasuk di rumah Pak Ranu, malam-malam. Suara lampu cetek-cetek, kayak konslet. Padahal kabel masih baru. Kadang ada bau kemenyan nyebar dari arah kebun belakang rumahnya. Anehnya, nggak ada yang berani ngecek. "Pak Ranu, itu di kebun belakang kok bau kemenyan ya?" tanya Pak Slamet, tetangganya. "Saya juga nyium, Matt, tapi tiap saya coba ke sana, kayak ada yang nahan. Dada sesek. Wah, wis, jangan dilawan, nanti malah jadi celaka." Malam itu, Pak Ranu nekat ngintip dari jendela dapurnya yang langsung ngadep ke kebun belakang. Matanya nyaris tak percaya. Di balik pohon pisang, samar-samar ada bayangan orang berdiri. Badannya bungkuk, rambutnya panjang. Nggak jelas mukanya. Tapi dari gerakannya, dia kayak lagi komat kamit. Tangan kirinya megang botol kecil. Ada asap putih melingkar-lingkar di sekitarnya. Pak Ranu mundur. Keringat dingin mulai keluar dari pelipisnya. Dia ambil air wudhu, tapi waktu dia balik ke kamar, Vira udah duduk di lantai sambil nyanyi lagu Jawa tua. Nadanya lambat dan menyeramkan. Matanya merem, tapi bibirnya senyum. "Pak, Mbah Suko marah," katanya Pak Ranu durhaka. "Katanya rumah ini udah najis." Bulastri langsung meluk cucunya, gemetar. Tapi Vira justru ketawa cekikikan. Tangan kecilnya mencakar lengan neneknya sendiri sampai berdarah. Pak Ranu refleks ambil sajadah, terus dia buka Al-Quran kecil yang biasa dia baca tiap malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waktu ayat kursi dibaca, Vira pingsan. Tubuhnya lemas, nafasnya kembali pelan. Tapi Pak Ranu sadar, ini baru permulaan. Besoknya, suasana di balai desa sunyi. Biasanya ada rapat kecil tiap Senin pagi, tapi hari itu cuma 2 orang datang. Pak Ranu duduk sendirian, matanya lelah. Di pojokan, Pak Carik bisik ke Pak Kades sambil narik kursi. "Pak, maaf, ini saya ngomong ya, tapi warga udah mulai curiga. Katanya rumah Bapak disantet." "Saya tahu, Matt. Tapi saya nggak tahu harus ngapain. Nggak ada bukti, tapi ini udah nyebar, Pak. Udah ada yang nyebut nama Mbah Suko." Pak Ranu diem. Nama itu udah lama nggak dia dengar. Mbah Suko,
Dukun tua yang dulunya tinggal di sisi timur desa, dekat hutan bambu. Orangnya tertutup, jarang bersosialisasi. Dulu pernah ribut sama orang tua Pak Ranu. Sejak itu, dia menjauh. Banyak yang bilang dia nyepi dan belajar ilmu dari luar desa. Tapi itu cerita lama. Sekarang nama itu muncul lagi, malam-malam makin aneh. Kadang terdengar suara gamelan pelan-pelan, dari arah kebun. Tapi pas dicek, sepi. Ada yang lihat bayangan tinggi besar berdiri di atap rumah Pak Ranu. Bahkan ayam-ayam tetangga nggak berani berkokok pagi-pagi. Di masjid Pak Jaya, si marbot pendiam, mulai gelisah. Tapi, itu cerita nanti. Untuk saat ini, yang jelas, desa, yang dulu adem ayem, kini seperti diliputi kabut yang nggak kelihatan. Kegelapan yang nggak pakai bentuk, tapi terasa. Menyelimuti Joyo makmur diam-diam, lewat mimpi buruk, lewat anak-anak yang mendadak bisu, lewat suara-suara dari tempat yang seharusnya sunyi dan semua orang memilih diam. Jaya, orang-orang biasa manggil dia Pak Jaya atau kadang cuman marbot. Hidupnya sederhana, tinggal sendirian di rumah kayu kecil yang berdiri tak jauh dari pemakaman desa. Kalau pagi, dia nyapu halaman masjid, siang adzan dan bersih-bersih, sore kadang ngajarin anak-anak ngaji di Serambi. Malamnya, biasanya tahajud sendiri lalu tidur nggak jauh dari mimbar beralas sajadah. Warga tahu Pak Jaya orang baik, tapi nggak banyak yang kenal dekat. Dia jarang ngomong, lebih banyak senyum. Dan angguk, nggak suka nimbrung di warung, nggak pernah ikut kumpulan bapak-bapak yang main domino habis isya. Namun beberapa minggu terakhir ada yang berubah. Masjid Nurul Iman yang biasanya ramai menjelang maghrib, mendadak sepi, bahkan azan Pak Jaya terdengar, nengkok pelan, kayak teredam, padahal suara dia cukup nyaring biasanya. Kadang suaranya hilang di tengah-tengah. Hayya 'alas shalah. As-sastatu, tiba-tiba speaker mati, lalu hidup lagi 5 detik kemudian, lampu masjid pun mulai aneh. Malam-malam bisa mati total padahal listrik desa nggak padam. Atau nyala tapi redup, kayak ada yang ngatur dari jauh. Waktu Pak Jaya tanya ke anak-anak ngajinya kenapa udah seminggu nggak nongol, jawabannya bikin bulu kuduk berdiri. Pak Jaya, aku takut masjidnya serem sekarang. Kenapa, Li? Kemarin ada suara ketawa dari mimbar. Ketawa? Iya, kecil tapi jelas. Kayak suara cewek. Pak Jaya nggak langsung percaya. Tapi malam itu dia tidur di dalam masjid. Seperti biasa, sehabis tahajud, dia duduk di sajadah, matanya masih merah karena menangis. Entah kenapa malam itu dadanya sesak, pikirannya kacau. Waktu dia merem, tiba-tiba semua berubah. Dia nggak lagi di masjid. Di hadapannya ada gurunya dulu, Kiai Hamdan, almarhum. Duduk di atas batu besar, jubah putihnya berkibar pelan. Matanya tajam menatap Jaya, tapi nggak marah. Bibirnya cuma berkata lirih, "Cah ayu, kowe kudu tangi, kegelapan wis melebu, masjid sunyi, tapi dipepet bayangan." Jaya terbangun, nafasnya ngos-ngosan. Badannya dingin padahal malam itu udara cukup hangat. Dia ambil wudhu lagi, lalu duduk di teras masjid, mandang langit. Bintang-bintang malam itu kayak tertutup kabut tipis, tapi yang bikin dia merinding. Di balik menara ada bayangan, tinggi, kurus, berdiri diam. Besoknya Pak Jaya mulai ngecek tiap sudut masjid. Dari tempat wudhu, tempat penitipan sandal, sampai tempat penyimpanan Al-Quran. Dan dia nemu hal yang bikin dia tercengang. Di bawah mimbar, tersembunyi di sela-sela kayu, ada buntelan kain hitam di tali karet. Waktu dibuka isinya rambut, paku karatan, dan selembar kertas bertuliskan aksara Jawa kuno, dilumuri darah kering. Pak Jaya bungkam, dia nggak langsung buang benda itu. Malah dibungkus rapi lagi, dia simpan di dalam kotak kayu tua di rumahnya. Karena dia tahu, itu bukan benda sembarangan. Beberapa malam setelahnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Kiai Hamdan berdiri di depan pintu masjid. Di belakangnya, api menyala. Tapi api itu nggak membakar, hanya menerangi. "Jaya, ngaji maneh? Ambil kitabmu. Sampeyan kudu jadi tamang." Masjid wis dikepung, dan seperti digerakkan oleh sesuatu,
Besoknya, Pak Jaya buka lemari bambu di rumahnya. Dari dalam, dia ambil tumpukan kitab kuning yang udah berdebu. Ada Sirrul Asrar, Hikam, dan Syamsul Ma'arif, kitab tua yang dulu dia pelajari waktu mondok di pesantren kecil pinggiran Rembang. Tangannya gemetar waktu membuka halaman pertama, tapi hatinya terasa hangat. Sejak itu, tiap malam dia mulai ngaji lagi. Zikir lebih panjang, dia baca wirid-wirid lama yang dulu dia simpan dalam-dalam. Sebagian karena trauma, karena setelah gurunya wafat dia merasa kosong. Ilmu itu seperti kehilangan ruhnya. Tapi sekarang, dia sadar. Ilmu itu dipanggil kembali bukan untuk dirinya, tapi untuk desa, untuk masjid. Waktu warga mulai merasakan keanehan di masjid, mereka pelan-pelan menghindar. Shalat jamaah makin sepi. Bahkan Pak Lurah, yang biasanya rajin salat maghrib bareng, udah seminggu nggak kelihatan. Pak Jaya, maaf ya, saya dan anak-anak nggak ke masjid dulu. Kenapa, Bu? Kemarin anak saya lihat perempuan duduk di atas kubah, rambutnya nutupi muka, saya takut. Pak Jaya hanya angguk, dia nggak banyak omong. Tapi malam itu, dia tinggal di masjid lebih lama, bahkan tidur di bawah mimbar. Di waktu tahajud, dia bangun, wudu, lalu sholat sambil menangis. Dalam sujudnya dia bilang lirih, "Ya Allah, kulo nyuwun tulung, kulo ora kuat piyambakan." Lalu tiba-tiba, lampu masjid mati total. Tapi ada cahaya selain muncul, bukan dari lampu, tapi dari arah mihrab. Seperti sinar lembut, hangat membungkus tubuh Pak Jaya. Di luar angin berhembus pelan, tapi hembusannya dingin. Dari arah pemakaman belakang rumahnya terdengar suara seperti rintihan, panjang dan berat. Dan sejak malam itu Pak Jaya tahu, ini bukan gangguan biasa, ini udah masuk ke tahap perang. Tapi bukan perang pakai senjata, ini perang antara cahaya dan kegelapan. Antara lantunan ayat dan bisikan setan, desa Joyo Makmur bukan lagi desa biasa, dan dirinya bukan lagi hanya seorang marbot. Desas-desus di warung kopi mulai makin ramai. Bukan cuma soal keluarga Pak Ranu yang masih sakit-sakitan, tapi juga tentang arah sumber gangguan ini. Dan pelan-pelan, satu nama mulai sering disebut, Mbah Suko. Kowe ngerti Mbah Suko to? Lah ya, wong tua sing rumahnya deket kali kecil itu, yang ketutup ilalang. Iya, kui. Wis lama dia nggak kelihatan. Tapi dulu katanya pernah suka sama Bu Lurah. Mbah Suko, dukun tua yang tinggal di pinggir desa dekat kali dan kebun bambu yang udah jarang dijamah orang. Rumahnya nyaris ketutup ilalang dan semak, liar. Gentengnya hitam, dinding kayunya udah lapuk, tapi anehnya, rumah itu nggak pernah roboh, meskipun udah puluhan tahun tanpa perbaikan. Kata orang-orang tua, dulu Mbah Suko pernah jatuh cinta sama perempuan desa sini. Namanya Sri, gadis cantik dan lemah lembut. Tapi cintanya ditolak. Sri justru memilih Ranu, pemuda cerdas yang waktu itu baru pulang dari sekolah pemerintahan. Sejak pernikahan itu, Mbah Suko hilang dari keramaian. Ada yang bilang dia semedi di hutan, ada yang bilang dia belajar ilmu ke tempat-tempat wingit, beberapa bahkan yakin dia pernah tinggal di alas Purwo, tapi tak satu pun bisa memastikan. Yang pasti, setelah bertahun-tahun menghilang, Mbah Suko muncul lagi, tapi dengan aura yang beda. Wajahnya tetap tua, tapi matanya tajam, seperti menyorot isi hati orang. Dan dia nggak pernah lagi bicara ramah. Orang-orang yang lewat depan rumahnya bilang kadang terdengar suara orang nangis atau ketawa keras tengah malam, tapi nggak ada yang berani datang. Di tempat lain, di rumah kayu kecil dekat pemakaman, Pak Jaya duduk di depan rak bambu yang berdebu. Tangannya perlahan membuka kain pembungkus kitab-kitab lamanya. Satu persatu dikeluarkan Sirrul Asrar, Al-Hikam, Manba'ul Ushul, dan satu kitab kecil yang dulu hanya dibaca saat malam Jumat, Ajimatul Qulub. Kitab-kitab itu udah puluhan tahun nggak disentuh. Sejak gurunya, ya Kiai Hamdan, wafat, Jaya seperti kehilangan arah. Ia memilih hidup tenang, menjauh dari ilmu-ilmu tingkat tinggi yang dulu pernah ia pelajari. Tapi sekarang, dia merasa waktunya udah datang. Ia buka halaman demi halaman, membaca
pelan, mengulang hafalan-hafalan lama yang dulu melekat kuat. Jikir-jikir panjang yang dulu biasa ia baca saat khataman malam Jumat mulai kembali terucap. Tangannya gemetar, tapi jiwanya tenang. Di sela bacaannya, ia berhenti, lalu berbisik ke dirinya sendiri. Wiswayahe, ilmu iki ora kanggo sombong, tapi kanggo jaga. Desa iki butuh cahaya. Malam-malamnya mulai berbeda. Setelah azan Isya, dia nggak langsung tidur. Dia berzikir, baca wirid, lalu mendirikan sholat malam. Tangannya kadang memegang tasbih kayu cendana warisan gurunya. Di luar, suara angin kadang berbisik pelan, seolah mengawasi. Waktu itu, salah satu anak ngaji, namanya Miko, datang ke rumah Pak Jaya bawa jajan dan teh hangat. Pak Jaya, ini dari emak saya, buat jenengan. Wah, matur nuwun le. Pak Jaya, jenengan kok rajin sholat malam akhir-akhir ini? Wiswaya henak. Setan wis mlebu lewat celah paling sempit. Miko bingung tapi diam. Dia hanya lihat wajah Pak Jaya yang serius, matanya menatap dalam, seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa. Keesokan harinya, angin desa makin dingin. Tapi bukan dingin cuaca. Ada hawa aneh yang menyelimuti. Anak-anak makin jarang keluar rumah. Bahkan suara ayam pun seperti enggan berkokok. Warga mulai sering lihat burung gagak di sekitar masjid. Padahal dulu jarang ada burung begitu. Malam Jumat ada yang bilang lihat bayangan putih melayang di atas rumah Pak Ranu. Tapi semua bungkam, takut salah bicara. Namun satu hal mulai terlihat. Pak Jaya jadi semacam mercusuar kecil di tengah gelap. Setiap hari, masjid tetap dia bersihkan. Azan tetap dikumandangkan, meskipun speaker kadang mati. Tiap malam, bacaan Quran terdengar lirih dari masjid. Dan anehnya, makin hari makin banyak anak-anak yang datang lagi untuk ngaji, meskipun masih takut-takut. Pak Jaya, boleh aku ngaji lagi? Boleh le, tapi kudu kuat. Masjid ini bukan cuma rumah Allah, tapi benteng cahaya. Pak Jaya mulai ngajarin mereka ayat-ayat perlindungan. Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk bekal. Karena dia tahu gangguan itu sudah menyebar, bahkan ke anak-anak. Malam Jumat saat langit gelap total dan suara anjing terdengar menggonggong ke arah rumah Mbah Suko, Pak Jaya berdiri di tengah masjid, sendirian, membaca surah Yasin lengkap, lalu mengakhirinya dengan doa pelindung desa. Isangannya ke atas, wajahnya menunduk. Gusti, tulung jaga desa iki. Yen aku kudu maju, aku siap, asal cah-cah iki selamat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, suara ketawa dari mimbar tidak terdengar lagi. Tapi Pak Jaya tahu, ini bukan akhir. Ini baru pembuka. Karena malam itu ia bermimpi lagi. Gurunya datang, kali ini bukan hanya membawa pesan, tapi sebuah benda, tas kecil dari kulit kambing, berisi waudin tulisan Arab kuno dan sebuah keris kecil. Iki pusaka akhir Jaya, neng kene onok jawaban, tapi ati-ati, lawanmu wis ngerti kowe wis tangi. Pak Jaya terbangun, perlu membasahi tubuhnya, tapi dadanya terasa ringan. Ia tahu waktunya menghadap sudah dekat, dan bayangan masa lalu, dendam yang disimpan, bakal muncul dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan. Sejak malam doa di masjid itu, keadaan bukannya membaik, malah makin mencekam. Pak Ranu sempat merasa agak segar 2 hari, tapi pagi ketiga dia nemu sesuatu di bawah kasurnya. Boneka kecil dari kain goni, dililit benang merah, dan di tubuhnya kia tertancap 3 jarum panjang. Di kepalanya tertulis nama Ranu bin Mahfud. Istrinya langsung gemetar, matanya merah tapi bukan karena nangis, lebih mirip takut yang nahan jerit. Mereka nggak berani pegang boneka itu. Cuma ditaruh lagi pelan-pelan, lalu mereka langsung ke masjid cari Pak Jaya. Pak Jaya, tolong. Aku nemu ini di ranjang. Ini beneran santet ya? Tenang Bu, jangan dibakar, jangan dibuang sembarangan. Saya urus. Pak Jaya cuma bungkus boneka itu pakai kain putih dan dikunci di laci masjid. Tapi dia tahu,
Ini bukan kiriman iseng, ini sinyal perang. Sinyal dari Mbah Suko. Malam itu, suara gamelan terdengar dari arah pinggir desa. Bukan gamelan biasa, ritmenya lambat, berat, seperti suara pukulan gendang dari dasar tanah. Orang-orang nggak berani keluar rumah, bahkan burung-burung malam pun mendadak hilang. Beberapa warga ngaku lihat kucing hitam digantung di pohon dekat balai desa. Lidahnya menjulur, matanya dicungkil. Gantungannya pakai benang merah juga, seperti boneka itu. Tapi Jaya nggak tinggal diam. Sejak malam mimpi terakhir, dia nggak pernah lewati satu malam pun tanpa zikir. Di masjid, dia berdiri sendiri, bersarung dan berpeci. Kadang hanya pakai baju lusuh, duduk di bawah lampu redup, sambil merapal ayat-ayat pelindung. Ayat kursi dibaca puluhan kali. Surah Yasin, Al-Fath, bahkan zikir Asmaul Husna lengkap tiap malam. Ya Malik, Ya Kudus. Jaga kampung iki, Gusti. Jaga anak-anak, jaga wong tua, jaga aku saka waswasetan sing ora katon. Suara jikirnya lama-lama seperti jadi gema. Kadang, saat malam benar-benar sepi, suara bacaan Qur'annya menggema dari mihrab masjid nyaris seperti ada dua orang yang baca bareng, padahal cuma dia sendiri. Suatu malam, seorang anak, namanya Darto, usia 10 tahun, datang ke masjid dengan tubuh gemetar. Matanya kosong, kakinya seperti diseret. Ibunya nangis di belakang, nggak tahu harus ngapain. Jaya langsung dudukan anak, yaitu di serambi masjid. Tangannya mengelus kepala bocah itu, lalu mulai baca Al-Fatihah, disusul dengan bacaan ruqyah. Anak itu mulai bergetar. Mulutnya buka sendiri, tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil. Bismillah, kowe orang duwe hak nginep ning awak bocah iki. Ha, aku bakal bali, kowe ora bakal menang. Suara itu serak, berat, kayak dari tenggorokan makhluk yang enggak punya bentuk. Anak itu lalu pingsan. Setelah sadar, dia bilang, aku mimpi di rumahnya Mbah Suko, ini gelap. Banyak mata merah, warga makin panik, tapi anehnya juga makin banyak yang datang ke masjid, mungkin karena merasa tempat itu satu-satunya yang aman. Jaya nggak menolak. Dia terima siapapun yang datang. Ada yang minta air doa, ada yang minta bacain ruqyah buat rumahnya. Ada juga yang cuma duduk diem, pengen dengar suara Quran biar hatinya tenang. Tapi Mbah Suko nggak tinggal diam. Suatu malam saat Jaya lagi sendiri di dalam masjid, pintu utama masjid tiba-tiba terbuka sendiri. Angin masuk, dingin dan bau anyir. Lampu-lampu padam. Hanya satu lampu kecil di dekat mihrab yang masih hidup berkedip pelan. Dari arah pintu ada suara langkah kaki. Tapi nggak ada orang. Allahu Akbar. Jaya tetap tenang, tangannya terus memegang tasbih. Wani, ayo nyedak. Aku ngadep ora sorangan. Dan tiba-tiba, angin berhenti. Tapi suara langkah itu pindah, sekarang dari belakang. Jaya berdiri. Mulai baca ayat-ayat pelindung dengan lantang. Wa in yakadul ladzina kafaru liyuzliqunaka bi absyarihim wa ma hum bidlarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan seperti makhluk yang terbakar. Suara itu lari ke arah luar masjid. Lalu sunyi. Besok paginya warga nemu bekas tapak kaki hitam. Bentuknya aneh, 3 jari panjang dengan kuku seperti cakar. Tapaknya terbakar di tanah depan masjid. Tiap malam setelah itu, Jaya nggak pernah tidur. Dia hanya beristirahat sejenak siang hari, karena tiap malam makin banyak gangguan. Kadang suara-suara aneh dari belakang masjid. Kadang lampu masjid berkedip saat azan dikumandangkan. Kadang angin berputar hanya di satu sudut masjid. Seolah ada yang berjalan, tapi tak tampak. Tapi satu hal yang berubah. Semakin banyak warga yang mulai ikut berjamaah. Awalnya hanya 3-5 orang. Sekarang bisa 10, 15, bahkan sampai 20. Semangat Jaya mulai menular. Dia ajak warga salat malam bareng, jikir bareng. Masjid mulai hidup. Iki perang oramung antarane aku lan Mbah Suko. Iki perang antarane cahaya lan peteng.
Yen awake dewe bersatu, insya Allah, cahaya menang. Tapi di sisi lain desa, Basuko makin liar. Rumahnya selalu tertutup, tapi malam hari kadang terlihat sinar merah dari jendela. Warga yang lewat ngaku lihat bayangan besar, hitam, duduk, bersila di depan rumah itu, kepalanya hampir nyentuh atap. Suatu malam suara teriakan terdengar dari arah masjid. Bukan suara manusia biasa. Suaranya nyaring, panjang, seperti jeritan makhluk dari dunia lain. Warga yang tadinya baru mau jalan ke masjid, langsung mundur. Tapi dari dalam, Pak Jaya tetap tegak, berdiri di depan mimbar, membaca ayat demi ayat. Meskipun suara itu menggema, dia tahu perang ini belum selesai, tapi dia juga tahu malam puncak makin dekat. Malam antara adzan subuh dan keluarnya matahari. Malam di mana semua harus dipertaruhkan. Langit malam itu enggak seperti biasanya. Awan merah kehitaman menggantung rendah, seperti selimut berat yang nahan sesuatu dari atas. Angin dari arah timur bertiup aneh, kadang berputar sendiri di pojok-pojok desa. Udara terasa berat, orang-orang mendadak jadi pendiam. Lampu-lampu rumah berkedip pelan kayak jantung yang mulai lelah. Di masjid, Jaya sudah berdiri sejak jam 2 malam. Sarungnya kusut, baju putihnya udah beberapa hari nggak diganti. Tapi wajahnya bersih, matanya tajam, tangannya menggenggam tasbih tua, bibirnya komat kamit dari tadi. Ya Allah, ne iki bener malam terakhir kuat no aku. Cah-cah kene isi butuh cahayamu. Ia berdiri, mengangkat tangan lalu takbir. Suara takbirnya nyaring, menggelegar, sampai keluar masjid. Sholat tahajud dimulai. Setiap gerakan dilakukan penuh khusyuk. Sujudnya lama sekali. Kayak lagi ngobrol langsung sama langit. Sementara itu, di pinggir desa, rumah Mbah Suko tertutup rapat. Tapi dari sela-sela papan kayunya, keluar asap pekat, hitam keunguan. Gamelan pelan terdengar. Ada suara bacaan. Tapi ini bukan ayat. Nah, suara itu seperti gumaman aneh, keras, menyakitkan telinga, kayak logat dari dunia lain. Pertarungan pun dimulai. Bukan dengan senjata, tapi dengan ayat dan mantra. Jaya berdiri di depan mihrab, membuka surah Yasin. Bacanya lantang, tegas, tiap kata seperti panah yang ditembak ke langit. Angin makin kencang, atap masjid berderak. Tapi Jaya nggak goyah. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Di rumah Mbah Suko, api dalam tungku membesar. Asap makin tebal, memenuhi seluruh ruangan. Bayangan-bayangan mulai muncul dari dalam kuali besar berisi darah ayam dan bunga 7 rupa. Mbah Suko duduk bersila, matanya merah, bibirnya berlumur, hitam, tangannya melayang membentuk simbol aneh. Cah pesantren, kowe pikir ayat bisa ngalahke aku? Aku wis puluhan tahun ngeduk kekuatan kegelapan. Dari rumahnya muncul sosok tinggi besar, hitam, matanya merah menyala. Sosok itu melayang ke arah masjid. Di masjid, Jaya terus baca, tubuhnya mulai gemetar, keringat dingin keluar dari leher hingga ujung kaki, tapi suaranya justru makin nyaring. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la takhudzuhu sinatu wa la naum. Tiba-tiba, sosok hitam itu menghantam dinding masjid, tapi seperti terbakar. Jeritan keras terdengar, menggema di seluruh desa. Langit mulai bergemuruh. Jaya berhenti sejenak, lalu ia buka lemari kecil, di mihrab, kadat di dalamnya. Kitab kuning tua, warisan dari gurunya dulu. Ia buka halaman tengah. Ada tulisan tangan Arab gundul, doa penutup yang dulu cuma pernah dia dengar sekali. Tangannya bergetar, tapi dia tetap baca. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Nur, ya Haq, nyuwun pangapunten Gusti, yen ilmu iki kudu dibuka maneh. Saat ayat terakhir keluar dari mulutnya, masjid tiba-tiba terang. Bukan dari lampu tapi dari cahaya lembut yang muncul dari mihrab. Jaya langsung sujud, dan di saat yang sama, di arah timur desa, duar. Suara ledakan kecil terdengar. Seperti suara pohon tumbang tapi meledak dari dalam. Cahaya merah menyala sebentar, lalu hilang. Semua sunyi. Subuh datang perlahan, azan pertama terdengar. Masih dari pengeras masjid. Tapi suara azannya kali ini jernih, nggak ada gangguan. Udara pagi terasa ringan bersih, kayak habis hujan deras. Orang-orang keluar rumah, saling pandang, saling tanya. Sampeyan dengar suara ledakan tadi malam?
Warga berbondong ke rumah Mbah Suko, tapi yang mereka temukan cuma abu. Rumahnya hangus, bukan karena kebakaran biasa, kayak meleleh dari dalam. Di tengah-tengah bekas rumah itu hanya ada satu benda, sebuah tongkat kayu tua, ujungnya patah, masih hangat. Di sebelahnya, kain merah sobek terbakar separuh. Mbah Suko hilang. Nggak ada jejak, nggak ada tubuh. Sementara itu, di rumah Pak Ranu, sesuatu juga terjadi. Istrinya yang seminggu nggak sadarkan diri, tiba-tiba bangun. Nafasnya panjang, matanya melek. Lalu nangis pelan. Anaknya yang demam keras mendadak tenang. Cicitnya yang kemarin kerasukan, sekarang minta main layangan. Desa kembali terang. Burung-burung berkicau pagi itu lebih ramai. Udara pagi segar. Orang-orang kembali tersenyum, meski masih diliputi tanya. Tapi satu hal pasti, sesuatu telah berakhir. Di masjid, Jaya duduk di serambi. Dia lagi nyapu halaman depan masjid seperti biasa. Pakaiannya masih sama, sarung, baju putih, peci miring sedikit, tapi wajahnya lebih tenang, lebih ringan, seolah beban besar udah dilepas. Anak-anak datang, salah satunya nanya pelan, "Pak Jaya, sampean itu sebenarnya siapa sih?" Jaya cuma senyum. Pandangannya naik ke langit pagi yang cerah. "Aku cuma tukang sapu masjid, yang kebetulan pernah belajar melawan kegelapan." Anak itu cuma bengong, lalu ikut bantu nyapu. Dari kejauhan, warga mulai datang, satu persatu, siap berjamaah subuh. Dan hari itu Desa Joyo makmur kembali hidup.